Dalam lanjutan ini kita akan membahas dengan sifat an-nafsiyah. Kata an-nafsiyah berasal dari kata nafsun. Nafsun, sendiri. Sendiri. Kemudian ditambahkan ya unisbah, maka an-nafsiyah menjadi an-nafsiyah, sendirian. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang khusus bagi dia. Dari sifat ini maka kita yakin adalah Allah sebagai pencipta. Kita yakin dia ada. Sifat nafsiyah ini adalah sifat al-wujud, artinya ada. Apa itu ada? Berbeda ada dengan zat. Berbeda ada dengan zat. Misalnya kitab ini berzat berbentuk buku. Ini namanya zat. Tapi adanya buku ini itu namanya sifat. Jadi zat dengan ada berbeda. Ada itu sifat, zat buku inilah namanya zat, bukan sifat. Jadi buku itu zat, kitab ini zat, adanya itu sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ada yang berbeda dengan zatnya. Zat Allah kita ketahui dari sifat adanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang dialah yang menciptakan langit dan bumi. Zat Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya. Sebagaimana disebut dalam surat As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Di sini Allah jelaskan tentang dialah yang menciptakan bumi dan langit dan isi-isi antara kedua langit dan bumi itu. Pernyataan ini sebagai bentuk dalil bahwa ada Allah. Sifat adanya itu menunjukkan zat Allah yang menciptakan. Tapi hakikat zat itu kita tidak bisa tangkap. Namun kita mengerti dari makna ada itu. Tidak mungkin adanya buku ini pasti ada yang menaruh. Tidak mungkin adanya gelas di atas meja dengan sendirinya ada, pasti ada yang menaruh. Tidak mungkin adanya asap tanpa ada api. Adanya itulah disebut dengan sifat. Sementara asap itu zat, adanya itu sifat. Begitulah gambaran
sebagai bentuk dari hasil pemikiran logika kita. Nah, adanya inilah disebut dengan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Ulama menjelaskan dengan cara pendek, namun cukup memberikan makna yang luas. Apa itu sifat nafsiyah? Wa kullu halin qa'imatin bizati ghairi mu'allalatin tusamma sifatan nafsiyah wa hiya allati la tuqalu zatu biduniha. Artinya apa? Setiap keadaan yang ada dalam zat itu bukan disebabkan oleh suatu sebab atau ilat, itulah disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu sesuatu tidak bisa masuk akal, tidak terima oleh akal tanpa ada sifat itu. Tegasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya ada. Kita diberitahu zat itu ada karena ada. Sifat ada yang tidak disebabkan oleh sesuatu. Berbeda dengan kita. Kita ada berasal dari orang tua kita. Kemudian orang tua kita punya kakek. Punya kakek, terus sampai kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Itulah sifat nafsiyah. Tidak disebabkan oleh sesuatu, namun dia sudah ada. Sebelum sesuatu ada, adalah, itulah. Oleh karena itu, apa fungsi memahami sifat nafsiyah ini? Supaya kita sadar, apa yang pun kita lihat, mau lihat mangga, mau lihat durian, mau apa saja, gunung dan laut sebagainya, maka kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Sehingga kita sadar di balik semuanya ini Allah mengetahui kita. Allah menciptakan kita. Manusia berbagai bentuk, warna kulit, dan macam-macam bentuknya. Hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Dia diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita tidak boleh saling mengolok-olok antara kita. Karena dia, kita, mereka, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna sifat nafsiyah. Bagi kita punya sebab, bagi Allah tidak punya sebab. Dia ada, sudah ada. Mudah-mudahan kita pahami makna sifat nafsiyah ini, sehingga kita sadar apapun yang kita lihat, yakinlah Allah yang menciptakannya. Sehingga apapun yang kita dengar, semua itu dibalik itu penciptanya Allah SWT. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.